warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kabar kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Walaupun pada masa ini kita ketahui dalam pandemi COVID, tapi sebagai generasi muda kalian harus tetap semangat belajar agar cita-cita kalian sebagai anak bangsa dapat tercapai dengan mudah dan baik. Oke, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks observasi. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu teks observasi? Jika belum, dengar dan simak pemaparan Ibu dalam video kali ini mengenai teks observasi. Sebelum masuk ke teks observasi, cakupan yang harus kita bahas dalam teks observasi meliputi 1. Pengertian teks observasi, 2. Ciri-ciri teks observasi, 3. Struktur teks observasi, dan yang terakhir adalah kebahasan teks observasi. Tujuan dari pembelajaran teks observasi yaitu peserta didik setelah belajar observasi mampu mengidentifikasi teks observasi, berikutnya mampu menyusun teks laporan observasi, dan mampu menyimpulkan fungsi dari teks observasi itu sendiri. Oke, langsung saja saya akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks observasi. Adapun pengertian dari teks observasi yaitu teks yang berisi tentang pengamatan suatu objek. Apa objeknya? Yaitu bisa manusia, hewan, benda, tumbuhan, dan segala gejala alam ataupun peristiwa alam yang terjadi di alam semesta ini. Sekalian, setelah pengertian, kita akan masuk kepada ciri dari teks observasi. Apa saja ciri dari teks observasi? Yaitu yang pertama adalah teks observasi harus mengandung fakta. Kita ketahui bahwa fakta adalah peristiwa yang benar terjadi atau memang kenyataan, jadi tidak bisa diragukan lagi. Itu termasuk adalah ciri dari teks observasi yang pertama. Berikutnya, ciri yang kedua, teks observasi harus disajikan dalam bentuk yang objektif. Jadi, apa benda yang dilihat, itulah yang kita tulis dan kita amati secara fakta dan kebenarannya. Berikutnya, ciri yang ketiga harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi, tidak boleh terpotong-potong. Berikutnya, ciri berikutnya itu harus secara jelas, logis, serta masuk akal. Setelah kita bahas mengenai cirinya, kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu struktur teks observasi. Struktur teks observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, di mana pernyataan umum merupakan adalah pembukaan dari teks observasinya. Yang kedua adalah deskripsi bagiannya. Deskripsi bagian merupakan uraian detail dari objeknya atau menceritakan bagian-bagian terpenting dari objeknya. Yang terakhir dari strukturnya yaitu mengenai deskripsi manfaat, di mana deskripsi manfaat ini dalam teks observasi berfungsi menceritakan manfaat dari objek yang sedang kita bahas. Itulah mengenai struktur dari teks observasi. Cakupan yang terakhir dari teks observasi mengenai kebahasan dari teks observasi. Apa cakupan dari kebahasan teks observasi? Yang pertama adalah penggunaan kata ataupun frasa nomina. Yang kedua, mengenai pembentukan nomina serta verba turunan dengan afiksasi. Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks dalam teks observasi. Itulah pemaparan Ibu mengenai teks observasi. Baik, sekian penjabaran Ibu mengenai teks observasi. Sampai ketemu pada materi berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak Ibu sekalian, dan tetap semangat dalam proses belajar mengajar agar impian dan harapan serta cita-cita kalian bisa terwujud. Adalah contoh teks observasi sederhana yang bisa kalian pahami mengenai teks observasi.